Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami, Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sinkronisasi sistem tenaga listrik bagian 2 untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja sinkronisasi sistem tenaga listrik, menganalisis pemasangan sinkronisasi sistem tenaga listrik, mencontoh prinsip kerja sinkronisasi sistem tenaga listrik, dan menguji sinkronisasi sistem tenaga listrik. Kemudian, materi pokok yang akan kita pelajari pada bagian 2 ini adalah mulai dari D, sinkronisasi antar generator, kemudian sinkronisasi genset dan PLN, dan sistem proteksi generator sinkron berkapasitas besar. Baik, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi untuk update video-video dari tempat belajar listrik online atau ruang praktek listrik online di sini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, sinkronisasi sistem tenaga listrik merupakan proses penggabungan 2 atau lebih generator pembangkit sumber listrik dengan proses menyamakan tegangan, frekuensi, sudut fasa, dan urutan fasa. Ya, sinkronisasi antar generator. Jika generator dibebani melebihi kapasitasnya akan mengakibatkan generator tersebut tidak bekerja atau bahkan mengalami kerusakan. Untuk mengatasi kebutuhan listrik yang meningkat dapat diatasi dengan menggabungkan 2 sumber listrik atau lebih, atau di sini dengan proses sinkronisasi, yaitu dengan menjalankan generator tambahan yang kemudian diparalel dengan generator utama atau yang sebelumnya sudah berjalan pada satu jaringan atau jala-jala yang sama. Ya, cara membuat generator paralel, ya, membuat paralel generator. Syarat utama paralel generator seperti pada bagian 1 sudah kita bahas, bahwa nilai efektif tegangan, kemudian sudut fasa, bentuk gelombangnya, urutan fasa maupun frekuensinya adalah harus sama antara generator yang akan kita sinkronisasi. Kemudian syarat pendukungnya adanya tersedia fasilitas kontrol remote speed frekuensi regulator, tersedia fasilitas kontrol remote AVR atau automatic voltage regulator, kemudian ada city drop, dan ada standing operation procedure atau standard operation procedure pada sinkronisasi generator. Hal-hal yang harus dipastikan sebelum melakukan sinkronisasi generator dengan jala-jala, yaitu yang pertama, pemutus tenaga atau circuit breaker dalam keadaan terbuka. Kemudian yang kedua, pemutus tenaga sistem eksitasi generator atau keluaran generator dalam keadaan terbuka. Mesin berputar pada putaran nominal dan governor pada posisi minimum. Kemudian yang keempat, semua dalam kondisi normal dan siap disinkronisasikan. Sistem jaringan telah bertegangan dan terpisah pada bus sudah masuk. Ya, proses sinkronisasi generator. Yang pertama adalah proses sinkronisasi manual. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menaikkan putaran generator dengan kontrol governor sehingga putarannya sama dengan kecepatan frekuensi sistem. Periksa sistem eksitasi atau keluaran generator, kemudian masukkan pemutus tenaga atau hidupkan pemutus tenaga, penguat medan atau field breaker. Naikkan arus eksitasi, periksa tegangan generator. Masukkan switch sinkroskop ke posisi manual. Atur eksitasi agar tegangan generator sama dengan tegangan sistem atau jaringan atau jala-jala. Kemudian yang keenam, pada saat jarum sinkroskop mendekati titik 0, tekan tombol pemutus tenaga generator sehingga circuit breaker masuk pada saat jarum menunjukkan titik 0 atau generator di sini sudah bisa sinkron. Kemudian matikan peralatan sinkronisasi dan selektor switch. Ya, kemudian proses sinkronisasi paralel generator secara otomatis. Ya, ada 2 generator yang akan kita paralel dan sinkronisasi. Ini dapat dilakukan secara otomatis pada synchronizing panel.
ya, alat khusus untuk sinkronisasi, dan hanya dapat dilakukan dengan alat yang dapat secara otomatis memonitor perbedaan pasal, tegangan, frekuensi, dan urutan pasal pada kedua generator. Apabila semua kondisi telah tercapai, alat memberikan sinyal bahwa saklar untuk paralel generator dapat dimasukkan. Ya, prosedur proses sinkronisasi paralel generator secara otomatis. Pastikan bahwa breaker dari generator yang akan diparalel dalam keadaan terbuka. Pastikan automatic voltage regulator juga pada posisi auto. Start prime mover sampai pada spesifikasi putaran tanpa beban. Kemudian gunakan governor control untuk mengeset frekuensi incoming atau masukan generator lebih tinggi 1/10 dari frekuensi sistem. Gunakan AVR untuk mengeset tegangan incoming generator sama atau lebih tinggi dari sistem. Yang keenam, gunakan synchronoscope untuk incoming generator dan set frekuensi incoming generator berputar pada perlahan di daerah perlahan, kemudian pas, ya, di daerah fast mendekati 0. Kemudian tutup breaker incoming saat 1-2 derajat pada synchronoscope sebelum posisi 0. 8. Matikan synchronoscope di sini. Kemudian yang ke-10, dengan governor control buat perpindahan beban ke incoming generator secara perlahan. Oke, semoga bermanfaat, dan pastikan teman-teman sebelum kita lanjutkan video ini, teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, saatnya menekan tombol subscribe dan notifikasi agar update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, sinkronisasi genset dan PLN. Sinkronisasi genset dan PLN menggunakan rangkaian ATS atau AMF Genset Automation. Ya, ATS, Automatic Transfer Switch. Kemudian AMF di sini adalah merupakan peralatan tambahan, tetapi harus berkoordinasi dengan ATS atau Automatic Main Failure. Oke, prinsip kerja ATS AMF. Ketika beban kehilangan sumber tegangan utamanya atau PLN sebagai penyuplai tegangan listrik di tempat kita, secara langsung genset akan starter secara otomatis. Setelah genset bekerja, ATS mulai mengganti koneksi ke sumber tegangan utama, ya, dari sumber tegangan utama ke sumber tegangan cadangan atau genset. Jadi ATS dan AMF ini bekerja sama, berkoordinasi, di mana saat sumber tegangannya hilang, maka ATS nanti akan berkoordinasi dengan AMF untuk menghidupkan generator cadangan atau sumber tegangan cadangan. Oke, ATS atau Automatic Transfer Switch adalah satu sistem pengontrolan yang berfungsi mengganti koneksi secara otomatis dari sumber listrik PLN ke satu sumber listrik lain atau genset atau cadangan. Keadaan pergantian tersebut juga sering disebut COS atau Change Over Switch. Agar ATS bekerja secara otomatis harus didukung dengan sistem AMF atau Automatic Main Failure. Ya, AMF, Automatic Main Failure, adalah suatu kendali yang berguna menyalakan mesin genset ketika tegangan listrik dari PLN terputus. Ya, seperti itu. Ya, rangkaian ATS. Rangkaian ATS di sini terdiri dari 3 bagian, ya, 3 power supply, yaitu dari PLN, dari genset, dan pastinya starter genset dari aku, ya, dari ACU, ya, akumulator. Ya, rangkaian kendali di sini, ya, secara prinsip dasar cukup sederhana. Intinya adalah bagaimana mengganti atau memindahkan, ya, sumber yang awalnya dari PLN kemudian dialihkan dari genset apabila dari PLN mengalami pemadaman. Ya, di sini tadi di awal disampaikan bahwa di sini harus dikoordinasikan dengan AMF, Automatic Main Failure, ya, seperti itu.
Kemudian sistem proteksi generator sinkron berkapasitas besar. Semakin besar kapasitas generator, semakin banyak pula peralatan teknik ya, khususnya untuk proteksi yang digunakan. Yang pertama adalah time over current voltage restraint relay, atau dalam sistem sinkronisasi ini dinotasikan dengan 51V. Relay yang berfungsi untuk memberikan proteksi backup terhadap gangguan eksternal. Ya, relay over current ya, time over current voltage restraint relay. Kemudian backup ground time over current relay atau 51G. Relay ini bertanggung jawab untuk memberikan proteksi backup terhadap gangguan tanah yang terjadi pada generator. Kemudian yang ketiga, differential relay atau 87, berfungsi mendeteksi gangguan tanah yang paling dalam. Gangguan tanah maksudnya ada kemungkinan hubungan ke tanah, kebocoran dari fasa ke tanah. Ground differential relay atau 87G berfungsi mendeteksi gangguan fasa ke fasa atau fasa ke tanah. Kemudian loss of field relay berfungsi mendeteksi ketika sistem eksitasi generator hilang, mendeteksi sistem eksitasi generator hilang atau beban daripada generator terputus ya, yang mengakibatkan generator ini menjadi overspeed, overputaran ya. Jadi loss of field relay berfungsi mendeteksi ketika sistem eksitasi generator itu hilang. Kemudian yang keenam adalah distance relay atau relay jarak, berfungsi mendeteksi gangguan sistem yang ditandai kenaikan arus dan penurunan tegangan. Ini terjadi pada saat terjadi hubung singkat. Kemudian yang ketujuh, relay reaktif atau VAR, voltage VAR ya, VAR. Kemudian relay ini berfungsi untuk mengkoreksi faktor daya listrik ya, relay untuk koreksi faktor daya listrik. Kemudian DC undercurrent relays ya, relay koreksi arus DC. Kemudian yang 9 adalah negative path unbalance overcurrent relay, relay proteksi terhadap arus tidak seimbang. Kemudian 10 stator temperatur relay 49S, berfungsi memberikan informasi suhu stator, di mana dia berfungsi juga nantinya menghidupkan alarm atau mentripkan breaker bila suhu stator melebihi batas. Jadi jika ada overload atau beban lebih pada generator, dipastikan pasti statornya akan mengalami kenaikan suhu. Nah, stator temperatur relay ini akan menghidupkan alarm dan mentripkan atau membuka breaker bila suhu stator melebihi batas normal. Kemudian generator earth fault relay atau 64 ya, relay yang digunakan untuk mendeteksi arus gangguan tanah hingga 0,5% dari arus rate-nya. Ya, kemudian yang terakhir adalah voltage balance relay. Ya, relay ini digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah operasi pada relay-relay yang lain yang membutuhkan masukan tegangan seperti relay jarak, loss of field relay, dan relay over current. Oke, baik teman-teman, semoga untuk bagian kedua daripada sistem sinkronisasi tenaga listrik ini bisa dengan mudah untuk dipelajari, dan pastikan teman-teman juga untuk update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.